Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Thumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam di Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para alim ulama, para tuan guru, para cadiak pandai suluh bendang dalam nagari, para nenek mamak, para tokoh masyarakat yang ditinggikan sarang tiang dan didahulukan selangkah. Istimewa kepada anak-anak kami, generasi muda, harapan bangsa, harapan agama, dan insya Allah penolong kelak untuk orang tuanya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Insya Allah hitungan pekan, lebih kurang 2 pekan lagi kembali kita akan mengumandangkan takbir, mengagungkan asma Allah di setiap penjuru dunia. Orang Islam kembali menghidupkan, bergembira bersama-sama hari raya kurban. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, kurban itu dalam rangka, dalam bahasanya qorobah, pendekatan. Bagaimana seorang yang jauh di sana dekat kepada yang ia tuju, bagaimana orang yang di timur itu biar dekat dia kepada Sang Penciptanya. Bagaimana selama ini seorang hamba yang selalu gadang sehati
Tidak pernah memikirkan apa ia, untuk siapa ia hidup, dari mana ia datang, min aina. Diajak untuk lebih memperkenalkan dirinya. Jadi kurban itu Bapak kaum muslimin dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah dengan cara memberlanjakan harta kita di jalan Allah. Rezeki yang kita peroleh sedikit, kita berikan kepada hewan yang sudah ditunjuk kriterianya, yang boleh termasuk hewan yang kita jadikan sebagai bahan nanti, sebagai sarana transportasi kita di yaumil akhir nanti, Pak. Memang dia tidak wajib, tapi sunnah muakkad. Jadi jangan diremehkan. Kita sebut tadi menyisihkan, memberlanjakan harta kita, sebagian harta kita di jalan Allah. Ini tidak sama dengan infak sedekah. Beda deh. Nilainya jauh lebih tinggi. Jadi tidak bisa kita remehkan. Apalagi kita dengar MC kita tadi, mari bersama-sama. Kalau kita memang ada keinginan, jangan pernah kita tunda-tunda. Bahkan berusaha sedemikian mungkin untuk mendapatkan kita sebagai peserta tahun ini. Kan ada 3 tuh, Pak. Panitia, peserta, penerima. Di dalam yang 3 ini yang sering kita lupa, kita anggap hanya berkorban begitu lepas saja, tidak. Lahiriah batiniah kita pun juga dituntut dalam hal ini, menumbuhkan kecintaan kita, keikhlasan kepada Allah. Contoh panitia dalam bekerja hal ini, mengurus masalah hewan, mulai ia dapatkan sampai hari H-nya, itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ingat, tak boleh kita curang dalam hal ini. Dimanapun kita berada, kita curang. Orang lain mungkin bisa kita tipu, tapi ada 2 yang tidak bisa kita tipu. Allah selaku pencipta, diri kita sendiri yang diciptakan. Sabar kita bermacam nanti itu. Yang kedua, peserta. Peserta kalau sudah ingin berkorban kita dalam hal ini, sudah diserahkan kepada penitia sesuai dengan kriteria apa yang disampaikan. Jangan otak atik lo deh. Oh, ada yang peserta kini kepada harus dadan di sana, boleh seperti itu. Saya peserta sekarang, bagian saya harus mana? Enggak. Apa yang dikasih itulah hak kita. Dan ingat, jangan sampai memperjualbelikan daging korban yang kita boleh. Malah kita bisa mencari amal sebanyak-banyak di dalam hal ini, Pak. Ketiga, apalagi ini menerima. Kita dituntut dalam hal ini, jangan kita selalu untuk menerima. Bermotivasilah diri kita ini. Bagaimana kalau tahun hari ini kita nggak bisa? Ya Allah, tahun berikutnya dapatkanlah kembali peristiwa Idul Adha ini. Ya Allah, jadikan aku sebagai peserta. Begitu hendak. Jadi intinya sama-sama berkorban dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah, menahan perasaan, jaga lisan, jaga pikiran, jaga hati kita, jangan sampai saling sakit menyakiti. 3 pondasi. Bapak saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita merujuk kepada firman Allah surat Kautsar itu, Inna a'tainakal kautsar, begitu ya ayat pertama. Sungguh kata Allah sudah berikan kita nikmat yang banyak. Ini mungkin sudah pernah kita sampaikan, namun kita ulang-ulang lagi kaji secara kaidah. Kemudian apa sambutan Allah ayat berikutnya? Fasolli lirabbika wanhar. Allah suruh kita untuk mengerjakan salat. Kemudian apa? Kita disuruh berkorban. Antara soli dengan anhar tadi itu ada waw. Kalau kita cari secara ilmu bahasa, waw itu adalah penghubung. Di situ ada jembatan ya Pak. Kanan khatib ini
Seandainya jembatan itu tidak ada, secara otomatis orang yang berada di seberang sana dan orang yang berada di seberang sini akan membutuhkan usaha bisa sampai ke jembatan. Pertanyaannya, apa fungsi jembatan? Berarti penghubung. Menghubungkan satu titik A kepada titik B. Begitu juga dengan kalimat ini. Di dalam kaidah bahasa waw ini disebut ataf. Memungsikan kalimat pertama, bagaimana hukum salat? Salat itu salatnya hukumnya wajib. 5 waktu apalagi enggak boleh enggak. Enggak ada istilah nego-negoan kita dalam untuk salat, apalagi kaum ada. Kalau salat hukumnya di situ wajib, begitu juga dengan yang namanya korban. Jadi sekali lagi, tidak bisa kita sepelekan tentang masalah perintah penyembelihan hewan kurban. Bapak saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu banyak peristiwa-peristiwa, amalan-amalan yang bisa kita raih sebenarnya di dalam peristiwa penyembelihan hewan kurban atau hari raya Idul Adha ini. Batin kita dilatih, pemikiran kita dilatih, mata kita dilatih, hati kita dilatih, bahkan lidah kita sekalipun yang tidak bertulah, tolong juga latih. Jangan sampai menyakiti satu di antara. Kenapa demikian? Hikmahnya berkorban ini Bapak kaum muslimin rahimahullah. Pegangan untuk kita selaku peserta, modal untuk selaku pelaksana atau panitia, dan cambuk untuk kita bagi yang belum bisa melakukan korban. Dan Bapak kaum muslimin kita ulang lagi ya, korban itu bukan mesti kami jauhi aja Pak. Kita yang tidak mampu, satu orang berkorban dengan satu kibas boleh. 1 ekor kambing tapi yang jantan boleh. Oh kami tidak ikut dengan kayawi, tidak apa-apa. Satu saja kita boleh dengan yang namanya kibas atau kambing. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita katakan banyak gudang-gudang amal-amal kebaikan ketika itu? Karena hikmahnya banyak di dalam. Tahu kita kenapa hukumnya di situ dikatakan sunnah muakkad? Pertama, dengan adanya penyembelihan hewan korban ini dapat mengajarkan kita selaku mukmin sejati untuk bisa beramal soleh. Beramal dengan penuh keikhlasan. Itu yang kita sampaikan tadi. Kalau kita sudah ikut peserta, jangan taati kerja panitia. Serahkan kepada beliau selaku panitia ini sebagai pegangan kepada kita. Yang kedua, apa hikmahnya? Menumbuhkan kembali rasa empati kita kepada sesama, rasa peduli kita kepada sesama. Mungkin selama ini kita sering dalam 1 bulan kita sering makan daging, belum tentu saudara kita apa? Belum tentu saudara kita yang lain yang bisa sama hidupnya seperti kita. Kemudian menumbuhkan solidaritas kita, rasa sosial kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi intinya Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, apakah itu panitia, apakah itu pengurusnya, kita ulangi, apakah lagi peserta atau penerima, mari kita cari tabungan amal sebanyak-banyaknya di bulan itu. Saking besarnya pelaksanaan ibadah ketika itu 3 hari lamanya Pak, malah tidak ada yang boleh puasa ketika itu. Yang disebut yaumut tasyrik 11, 12, 13, jangan coba-coba kita puasa itu. Tidak boleh kita puasa ketika itu. Saking besar hikmah yang kita dapatkan. Dan bapak mungkin, ibu-ibu kita di rumah mungkin, kalau sekiranya dagingnya banyak, kita bisa menghasilkan pahala. Ini berpolitik kita di dalam beribadah. Contoh, ibu kita di rumah buat lontong. Nan biasa sambalnya biasa. Dia boleh jadikan daging itu dengan catatan, ingat nih, dengan catatan nilai harga lontong jangan dinaikkan loh. Tidak boleh. Tapi kita bisa memupuk dari daging hewan kurban sebagai amal ibadah kita. Niat kita lillahi ta'ala.
Bapak saudaraku kaum muslimin rahimahullah, boleh kita jadikan boleh, bukan berarti kita penjual. Tapi adalah sebagai bumbu pemberi nikmat kepada apa yang biasa kita lakukan. Jangan diambil keuntungan ketika itu. Mudah-mudahan Bapak-bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai usia takwa kita hari ini bisa kita laksanakan dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Apalagi insya Allah 2 pekan lagi kita akan menyemarakkan hari raya hewan kurban ini, menyemarakkan hari raya Idul Adha ini. Berjalan dengan lancar, kita mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf aku qala astaghfirukum fastabiqul khairat kullu yawm fa'tabiru ya'lal absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayruhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.